Setiap petarung memiliki kelemahan. Ada yang lebih mencolok, ada pula yang lebih tersembunyi. Dalam video ini, saya akan membahas kelemahan yang saya anggap ada pada setiap juara UFC saat ini. Berdasarkan atribut pertarungan yang dimiliki mereka. Saya akan memulai dengan divisi kelas terbang, dengan Alexandre Pantoja sebagai contoh. Menurut saya, Pantoja mungkin adalah juara yang paling diremehkan di UFC saat ini. Kelemahannya terletak pada kekuatan KO atau pukulannya secara umum. Terakhir kali ia mengalahkan lawan dengan TKO adalah pada tahun 2019. Dan sejak saat itu, saya tidak ingat kapan ia terakhir kali menjatuhkan lawan dengan serangan. Jika kalian ingat, beritahu saya di kolom komentar. Gulat dan daya tahan Pantoja sangat baik, tetapi kekuatan pukulannya tidak terlalu menonjol. Saya mendengar rumor bahwa ia berencana naik ke kelas bantam karena sudah tidak ada lagi lawan yang sebanding di kelas terbang, mengingat ia telah mengalahkan hampir semua petarung di peringkat 10 besar. Pindah ke kelas bantam dan mendapatkan tambahan ukuran tubuh mungkin memberinya kekuatan yang diperlukan untuk mengancam dengan KO. Jika ia bisa menggabungkan kemampuan grappling elitnya dengan kekuatan pukulan yang lebih besar, ia bisa menjadi petarung yang sangat lengkap. Selain itu, ia mungkin akan naik dalam peringkat pound for pound berkat portofolio kemenangan yang lebih beragam dan dominan. Meskipun ia mungkin tidak secepat sebelumnya, tambahan berat badan tidak akan mengurangi kecepatannya secara signifikan, tetapi akan membuatnya lebih kuat. Berlanjut ke divisi bantam, saya merasa kelemahan terbesar Merab Dvalishvili adalah gaya bertarungnya yang kadang sembrono. Merab adalah petarung yang selalu menekan lawan dengan kecepatan dan kardio luar biasa. Namun ia sering terburu-buru dan bertindak gegabah, seperti yang pernah disebutkan oleh Demetrius Johnson. Hal ini bisa berisiko di kemudian hari, dan kita telah melihat beberapa kali ia terhantam lawan karena keburu-buruannya. Dalam pertarungannya melawan Umar Nurmagomedov, Umar berhasil mengatur serangan balik dengan sempurna, dan hal serupa terjadi melawan Henry Cejudo. Meskipun Cejudo bukan striker utama, dengan setiap pukulan keras yang diterimanya, dagunya semakin rentan, dan jika lawan mampu memanfaatkan momen tersebut, ia bisa saja jatuh. Pindah ke Ilia Topuria. Meskipun gaya bertarungnya hampir sempurna, saya menemukan satu kelemahan yang cukup jelas, yaitu kerentanannya terhadap tendangan betis. Max Holloway dan Volkanovski sudah membuktikan bahwa dengan menjaga jarak dan melancarkan tendangan betis berulang-ulang, mereka bisa mengurangi ledakan serangan Ilia dan memaksanya untuk mengubah posisi. Jika seorang petarung bisa menjaga jarak dan terus menendang betis Ilia selama 2 atau 3 ronde, itu bisa memengaruhi keseimbangannya dan membuatnya lebih mudah dihentikan. Berlanjut ke Islam Makhachev, ini adalah kelemahan yang paling sulit untuk ditemukan, karena saya tidak benar-benar melihatnya memiliki kelemahan yang signifikan. Namun, jika ada satu aspek dari permainannya yang bisa dimanfaatkan, itu adalah percobaan takedown di tengah oktagon. Sebagian besar takedown Islam berasal dari situasi di mana lawannya terpojok di ring, dan ini memberikan kesempatan bagi Islam untuk mengendalikan pertarungan. Tetapi di area terbuka, takedown-nya lebih sulit untuk dilaksanakan dengan sempurna. Meskipun ia tetap bisa memasukkan beberapa teknik tersebut. Berpindah ke kelas welter, saya melihat kelemahan besar pada Belal Muhammad, yaitu kurangnya kemampuan untuk menyelesaikan pertarungan. Belal adalah petarung yang sangat solid, namun ia kurang tajam dalam memanfaatkan peluang untuk mengakhiri pertarungan. Gulatnya bagus, ia mampu membawa lawan ke bawah, tetapi ia kesulitan untuk membuat lawan menyerah. Pukulannya juga cukup baik, tetapi tidak cukup kuat untuk menjatuhkan lawan. Ini berarti bahwa meskipun ia tampil konsisten, ia tetap berisiko kalah apabila pertarungan berlanjut hingga ke keputusan juri. Kita lanjut ke divisi middleweight. Ada Dricus du Plessis, pemilik sabuk kelas menengah. Meskipun Dricus seringkali tampil sangat agresif dan memiliki kemampuan grappling yang baik, ketergantungannya yang berlebihan pada takedown membuatnya rentan jika lawan berhasil menjaga jarak. Selain itu, variasi serangannya, terutama dalam teknik striking, masih perlu ditingkatkan. Untuk mendominasi pertarungan jarak dekat, ia perlu terus mengasah pertahanan terhadap submission. Terakhir,
Kurangnya disiplin membuat Dricus sering terpancing emosi dan melakukan kesalahan dalam beberapa pertandingan. Di kelas berat ringan, saya melihat Alex Pereira memiliki kelemahan utama dalam hal gulat. Dalam pertarungannya melawan Jan Błachowicz, kita melihat bahwa gulatnya masih menjadi kelemahan. Walaupun ia berusaha memperbaiki teknik gulatnya, saya khawatir jika bertarung melawan petarung yang sangat kuat dalam hal gulat, seperti Jiří Procházka atau Glover Teixeira, ia akan kesulitan. Meskipun Pereira unggul dalam striking, gulat tetap menjadi area yang harus ia tingkatkan untuk menghindari kekalahan. Terakhir, di kelas berat, kelemahan Jon Jones yang paling menonjol adalah pertahanan tinjunya, terutama dalam hal gerakan kepala, gerakan kaki, dan pertahanan dasar lainnya. Meskipun Jones memiliki banyak keunggulan, ia pernah beberapa kali terlihat rentan terhadap kombinasi pukulan cepat yang dilakukan lawannya. Pertarungan melawan Dominic Reyes adalah contoh terbaik dari kelemahan pertahanan tinjunya. Jika lawan mampu menyerang dengan kombinasi yang cepat dan masuk ke dalam jarak tembak, Jon bisa kesulitan untuk menghindari serangan tersebut. Itulah kelemahan yang saya lihat pada masing-masing juara UFC saat ini. Saya ingin mendengar pendapat kalian. Apa yang kalian setujui atau tidak setujui? Jangan lupa untuk berlangganan saluran ini, dan sampai jumpa di video berikutnya.